Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat dengan sangat tipis 0,06%. Dengan total market cap mencapai di 919 miliar US dollars. Dan pada hari ini kita akan bagi DCWT kita menjadi dua sesi, ya. Maka sesi pertama ini kita akan lebih fokus terhadap Bitcoin, Ethereum, dan lebih ke macroeconomics, ya. Untuk nanti pembahasan altcoins kita akan geser di sesi kedua yang akan kita buka mungkin lebih sorean lah, jam 5, jam setengah 6. Oke, nah sekarang untuk Bitcoin kita bisa lihat dia peningkatannya sangat tipis ya, 0,02% saja di angka 19.073 dolar ya. Artinya peningkatan hanya belasan dolar dari posisi terakhir kita bahas. Untuk Ethereum dia meningkat lebih oke lah, 0,36% di angka 1.285. Lalu untuk BNB dia meningkat sekitar setengah persenan di angka 271 ya. Ini kayaknya dekat struktur ya, nantilah untuk alt kita bahas nanti sorean. XRP dia terkoreksi sekitar 2%-an. Untuk Cardano terkoreksi lagi sebesar 0,76. Solana sebesar 1,5%-an terkoreksinya. Dan Dogecoin meningkat sebesar kurang lebih 3%-an. Ya. Dan untuk Atom ya sepertinya masih dalam downtrend. Ya, lanjut lagi koreksi sebesar 3,3%. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu untuk overallnya. Dan economic calendar kita sudah bahas dari kemarin bahwa akan ada beberapa data penting. Yang pertama adalah dari UK. Nah, seperti biasa, UK gue bilang kadang-kadang ngaruh, kadang-kadang enggak. Nah, tetapi data yang keluar kali ini adalah GDP. Jadi harusnya GDP, kalau sampai mau ngaruh ya data ini harusnya ya. Dan kita tahu kondisi UK sedang nggak terlalu bagus. Karena kita tahu bond markets mereka sedang berantakan. Nanti juga itu ada newsnya kita bahas di belakang ya. Dimana sekarang bonds mereka tuh mulai yieldnya kacau lah, simpelnya seperti itu ya. Jadi buat lo yang mau tunggu, ini jam 1 siang akan keluar datanya ya. Dan selanjutnya kita akan lihat dari data US ada beberapa yang penting. Yang pertama ada data PPI. Nah, PPI ini berhubungan dengan production seingat gua ya. Nah, harapannya adalah dia lebih rendah daripada expectation. Kalau bisa sampai minus, ya itu otomatis akan membantu supaya USD lebih melemah. Ya, jadi sekali lagi PPI kita berharap dia lebih rendah daripada 0,2%. Lalu selanjutnya ada yang mungkin bisa pengaruh lagi adalah speech dari Presiden Lagarde ya. Ini sama Euro ya, atau lebih tepatnya sama Eropa in general lah ya. Nah, ya kalau dia ngomongin soal interest rate dan lain-lain otomatis bisa juga mempengaruhi markets. Dan selanjutnya adalah yang terakhir short term energy outlook. Nah, ini terjadi nanti pada jam 11 malam. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Gue ulangi lagi, ada short term energy outlook jam 11 malam. Ada Presiden Lagarde juga jam setengah 9 malam ya. Ada data PPI nanti jam setengah 8 dan juga ada jam 1 siang ya, nanti akan ada data GDP dari UK. Kalau dari beberapa desas-desus terakhirnya kayaknya nggak akan terlalu bagus ya. Oke, dan untuk newsnya kita bisa lihat bahwa ya ini berhubungan juga dengan UK ya. Bank of England sekarang mulai intervene lagi atau mulai intervene apa ya? Ya intinya mulai ikut campur lagi dalam bond markets mereka. Karena bond markets mereka sekarang berantakan. Bahkan ada beberapa joke kemarin bond market dari UK sekarang lebih volatile dibandingkan BTC ya. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat di sini ya, intinya Bank of England ingin ekspansi emergency bond buying ya. Jadi intinya mereka ingin beli obligasi mereka sendiri ya. Karena kenapa? Ya bond market mereka chaotic. Nah, sekarang pertanyaannya saat mereka beli bonds pakai apa? Pakai duit tentunya ya. Nah, duitnya dari mana? Kemungkinan besar akan terjadi apa? Money printing. Nah, jadi lagi-lagi nih, apakah Inggris akan duluan ya mulai money printing dan lama-lama mungkin Amrik ikut ya, harapannya bisa seperti itu ya. Dan kalau kita lihat seperti apa, kita bisa ambil salah satu contohnya di sini atau mungkin sebelum ke situ kenapa mereka melakukan ini? Karena kita bisa lihat di sini ya bahwa sell off ini dari bond markets terus-menerus ya, ini terus-menerus terjadi dan bahkan men-threaten juga collapse dari multiple liability driven investment atau LDI funds. Nah, permasalahannya LDI funds ini banyak dipegang oleh pension scheme dari Inggris atau dari UK. Nah, kalau itu terjadi, maka banyak orang akan bisa gagal pensiun atau bahkan nggak bisa pensiun kalau sampai ini collapse. Jadi, lagi-lagi, ya ini cukup berbahaya bagi UK ya kalau sampai nggak bisa diselesaikan. Dan separah apa kalau kita di sini untuk 10 year index link yield atau simpennya ini kayak kalau di versi US itu kayak 10 year bond lah
ya. 10-year bond ini dia naik sebesar 64 basis point di di Senin lalu ya. Nah, kalau kita di sini ini turun sebesar 5,5% in price. Berarti ekstra dalam untuk obligasi ya. Untuk yang 30 year-nya itu mencapai 16% ya. Jadi lagi-lagi it's really bad. Maka dari itu kemungkinan besar ya UK akan mulai money printing lagi ya, karena lagi-lagi dari mana duitnya kalau dia mau beli bond ya, rata-rata ya dari money printing. Oke, dan selanjutnya kita lihat juga untuk crypto adoption, di mana kita bisa di sini BNY Mellon. Ini kayaknya salah satu yang terbesar bank kustodian di Amerika Serikat ya. Nah, dia sekarang sudah mendapatkan approval untuk bisa menghold Bitcoin dan Ethereum untuk beberapa customer tertentu ya, biasanya yang high net worth individuals ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Ah, benar. Oh, malah ternyata terbesar ya, terbesar di dunia, bank kustodian terbesar di dunia dan yang tertua di US untuk sebagai lender ya. BNY Mellon itu adalah Bank of New York Mellon. Nah, intinya mereka sudah mengedit cryptocurrency custody services. Jadi lagi-lagi ya, kalau lu masih aduh gimana ya, apakah kripto akan ke nol dan lain-lain ya. Ya, lu jangan baca jangan cuma baca judulnya, wah cryptocurrency akan ke nol. Lu lihat apa yang dilakukan oleh bank-bank besar. Rata-rata mereka ingin meningkatkan persentase dari cryptocurrency yang mereka bisa custody. Jadi artinya mereka ada demand sebenarnya yang mereka lihat ya. Kalau gue pribadi ngeliatnya gitu. Jadi sekali lagi ya, kalau gue pribadi jangan dengar apa yang mereka katakan, tapi lihat apa yang mereka lakukan ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk secara news, economic calendar, dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita akan mulai geser ke chartingnya ya. Ini indeks dolar ya, dia sedikit meningkat, tapi nanti kita bahas di belakang itu. Untuk Bitcoin kita bisa lihat dia basically stuck ya, masih stuck, nggak terlalu banyak bergerak. Tetapi kalau kita lihat week-nya, kemarin sudah terjadi retest pertama di 19.200-an. Ya, tentunya nanti akan ada setup. Tapi setupnya kita bahas di belakang ya, karena lagi-lagi sekarang lebih ke makronya dulu. Nah, untuk short term PR-nya masih sama seperti kemarin, yaitu tembus 19.200 untuk bisa mulai trade ke atas lagi ya. Nah, tapi andaikan itu nggak bisa, ya minimal jangan sampai dia ke reject lagi 19.200. Bertahan dulu di sini nggak apa, sideways dulu kesannya ya. Nah, selain dari itu, yang mungkin menjadi PR yang lebih penting adalah yang lebih ke long term. Nah, untuk long term kita harus pindah ke indeks ya, untuk indeks BTC. Nah, harapan kita adalah bisa weekly close di atas 19.200 lagi. Minggu kemarin berhasil, tapi dengan week yang cukup panjang. Artinya, ya, pressure dari seller cukup tinggi. Ya, jadi lagi-lagi kita berharap pada minggu ini, ya, tepatnya dalam 4 hari lebih 21 jam ke depan, dia bisa tetap weekly close di atas dari 19.200. Ya, andaikan itu terus bisa berhasil dan dia benar-benar bisa menjadikan 19.200 sebagai support. Nah, PR selanjutnya adalah retest MA20. Nah, seperti yang gue sudah sering bahas di DCWT sebelumnya, MA20 ini adalah part of bull support band. Jadi kalau dia mulai kena, kita akan coba geser ini, Bollinger Band-nya diganti jadi ke bull support band. Nah, seperti yang kita tahu juga, bull support band ini adalah suatu indikator yang menunjukkan apakah market sedang bull market atau bear market. Nah, kalau sekarang kita lihat dia jelas di bawah dari 20, maka kita dalam kondisi bear market. Nah, apabila dia bisa reclaim dan menjadikan MA20 alias bull support band lebih tepatnya sebagai support, nah di situ seringkali terjadi perubahan dari bear market ke bull market. Ya, jadi kita lihat nih ya, andaikan PR mereka bisa diselesaikan semua dengan baik, tentunya ini bisa akan membuat market reversal. Tapi for now, secara TA kita bisa lihat sejak Agustus pertengahan lalu, dengan jelas dia membuat suatu low, lower high, lower low, dan ada probability membuat lower high lagi. Ya, which is di MA20-an. Makanya ini sangat penting nih, dia bisa bertahan di atas dari 19.200. Karena kalau dia gagal bertahan dari sini, lanjut lagi turun, ya sudah, lanjut ke bawah. Ya, dan kita tahu price range mana. Price range-nya sayangnya cukup dalam, 10.000 sampai 12.000, which is not good. Ya. Lalu selanjutnya untuk DXY ya, untuk DXY kita bisa lihat bahwa kemarin walaupun nggak terlalu besar, tapi ada peningkatan ya. Jadi peningkatan sekitar 0,1%. Jadi sepertinya mau nggak mau nih ya, akan terjadi retest ke 114. Nah, pertanyaannya, apakah ini akan menjadi double top? Ya, seperti ini, double top. Atau ini malah akan menjadi skenario yang buruknya ya. Ini akan menjadi higher high. Nah, kalau ini menjadi higher high, ya siap-siap
market akan berantakan. Apalagi kalau sampai dia benar-benar menuju ke 120-an di sini ya. Jadi sekali lagi harapan kita adalah di XY yang seperti ini nih ya. Double top, jebol ke bawah. Karena kalau sampai naik lagi sini, nah ini kemungkinan besar BTC akan berantakan dan ya ini kalau sampai ke level ini kemungkinan besar masuknya akan ke resesi dunia ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya ya. Lalu kalau kita lihat di sini untuk Nasdaq, S&P dan Dow Jones ya otomatis makin menderita ya. Overall, kalau kita lihat sekilas ya, kecuali dari Dow Jones, kalau Dow Jones masih quite oke. Nasdaq, S&P ya, itu mereka cenderung dropnya lebih parah dibandingkan dengan BTC secara struktur ya, bukan secara persentase tapi secara struktur. Jadi ya kita lihat nih, semoga saja Bitcoin bisa mulai menemukan support ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan masuk ke buy limit ya. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue ingin ingatkan dulu bahwa DCWT ini yang pertama dan yang paling penting adalah bukan financial advice ya. Tujuan dari DCWT ini adalah untuk edukasi. Membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting, jadi nggak asal gitu belinya ya. Dan selain dari itu juga, bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa subscribe ke channel YouTube kita, dan juga bisa menggunakan link reflektor di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar pesan-pesan dari sponsor kita dulu pada hari ini. Oke, video kita pada hari ini disponsori oleh Binance. Dan gue cukup yakin 99,99% dari kalian sudah pernah mendengar mengenai Binance. Karena Binance adalah literally the biggest cryptocurrency exchanger in the world. Dengan volume yang mind-melting ya. Perharinya secara derivatif ini bisa mencapai puluhan miliar US dollars. Dan secara spot bisa mencapai belasan miliar US dollars. Jadi literally the most liquid cryptocurrency exchanger. Ya. Nah, pada hari ini Binance sedang ada bagi-bagi berita bahagia ya, di mana di bulan Oktober ini akan ada new user campaign dan lu bisa mendapatkan 5 BUSD hanya dengan cara yang sangat simpel sekali. Yang pertama daftar ya. Ini berlaku dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Oktober 2022 ya. Daftar dan isi formulir survei. That's it. Lu bisa mendapatkan 5 BUSD dan total hadiah mencapai 5.000 BUSD. Jadi otomatis siapa cepat dia dapat. Dan formulirnya literally hanya 2 pertanyaan saja, email dan basically memberikan hak untuk Binance menentukan pemenang dan lain-lain. As easy as that. Ya. Jadi buat lu yang belum punya akun di Binance bisa cek link reflektor di bawah dan isi formulir survei dan langsung mendapatkan 5 BUSD. Ya, sekali lagi semua syarat dan ketentuan berlaku. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Nah, sesuai dengan pembahasan kita kemarin, apabila terjadi konfirmasi di 19.226, kita bisa pertimbangkan buka posisi short. Dan ternyata retest pertama sudah terjadi kemarin. Ya, jadi buat lo yang tertarik untuk buka posisi short, bisa pertimbangkan apabila terjadi retest lagi pada hari ini atau dalam beberapa hari ke depan. Ya. Nah, ada yang nanya nih, Bang, ini kan dari T1 nih. Berarti kan kalau di otomatis kena di sini, gue bisa buka posisi short kan? Yes. Nah, boleh nggak gue pending order dulu di sini? Jadi gue nggak usah pantengin market. Bener, itu pinter. Ya, bisa lakukan itu dan nggak salah secara SOP. Ya, jadi buat lo yang misalnya di sini udah terjadi retest 1 nih. Nah, kita hari ini lagi nunggu apakah terjadi retest lagi atau enggak. Ya, lu buka aja pending order. Kalau nggak kena ya berarti kan nggak kena. Gitu. Tapi kalau kena ya langsung kebuka posisi shortnya. Jadi otomatis lu nggak perlu nungguin markets. Itu cara pintar tentunya ya. Nah, kalau kita kebuka posisi short di sini, target TP-nya di mana? Nah, sebenarnya target TP-nya adalah di 18.796. Tetapi kalau lu mau lebih konservatif, ada nggak? Technically speaking ada struktur di sini ya, yaitu di daerah 19.050-an, di daerah sekarang nih ya. Kalau lu lihat bahkan daily close kemarin itu terhenti tepat di struktur sini ya. Kalau kita lihat nih, weeknya di sini dan berhentinya di sini. 19.050-an. Jadi kalau lu mau konservatif, ya boleh aja buka posisi short di 19.200-an, target TP-nya yang konservatif di 19.050 di sini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi untuk posisi TP short yang konservatif. Nah, untuk yang agresif ya otomatis lu jebolin aja langsung ke daerah 18.796. Atau kalau mau biar gampang ya dibuletin ke 18.800. Itu untuk posisi short. Nah, untuk posisi long tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi pantulan di sini, retest 1, retest 2, nah monggo bisa buka posisi long.
Nah, posisi long di sini juga sama ya, target TP-nya bisa dua. Yang konservatif bisa di 19.050-an, yang lebih agresif bisa di 19.200-an. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short di BTC ya. Dan bisa dibilang price range kita sekarang ada di daerah 19.200 sampai 18.800 ya. Nah, untuk posisi spotnya kalian bisa pertimbangkan sekarang di daerah 18.800. Ini adalah buy limit pertama. Buy limit kedua bisa pertimbangkan di 18.442 ya. Untuk yang ketiga nanti kita lihat kalau sampai jebol ini semua ya udah kita bahas yang ketiga ya. Jadi kurang lebih seperti itu update untuk posisi Bitcoin ya. Dan kalau secara struktur kita bisa lihat bahwa ya dibilang bagus banget juga enggak ya. Terutama kita bisa di sini sejak tanggal 5 Oktober kemarin, berarti sekitar semingguan, bisa dibilang nyaris semuanya bearish candle. Hanya satu saja yang cenderung oke tanggal 9 Oktober, tapi besoknya lanjut lagi drop. Ya, jadi overall masih cenderung bearish dan secara fundamental juga masih cenderung bearish. Ya, tinggal harapan kita mungkin yang kita bisa lihat adalah pergeseran dari sifat central banks yang cenderung hawkish menjadi dovish. Kalau US terutama mulai berubah ya, sikap mereka dari yang hawkish terus meningkatkan interest rate mulai pelan-pelan menurun, itu tentunya akan bisa sangat membantu cryptocurrency market dan ada possibility BTC bisa kembali lagi rally dengan signifikan. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum sesuai dengan pembahasan kita kemarin, di sini sudah terjadi retest kedua alias konfirmasi. Berarti posisi longnya harusnya sudah didapatkan ya karena sudah terjadi retest 1, retest 2 ya. Buat lo yang masih belum buka posisi long dan emang tertarik untuk buka posisi long, nah monggo bisa pertimbangkan untuk pending order long di daerah 1276,34 sen ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya sesuai dengan pembahasan kita ada dua. Yang lebih konservatif adalah di MA20 yaitu di 1320 USD. Ya, jadi sekali lagi untuk target TP long yang konservatif yaitu di daerah 1320 USD. Untuk yang agresifnya bisa pertimbangkan di daerah 1376,76. Ya, ini udah kayak angka cantik aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi short seperti apa? Posisi short ada beberapa setup. Ya, setup yang bullish dulu nih. Tinggal kita lihat kalau yang bullish dia mantulnya di mana. Kalau dia di sini mantul sekali, mantul dua kali, alias terjadi konfirmasi di MA20, nah, lo bisa pertimbangkan untuk short di sini. Tapi ternyata kalau tembus dan konfirmasi di sini, ya udah bukanya di daerah 1376. Nah, kalau sampai dapat posisi shortnya di 1376, lo bisa dapat posisi TP yang dua juga ya, yang konservatif atau yang agresif. Yang konservatifnya di MA20, yang agresifnya di daerah 1276. Jadi lagi-lagi tempat buka posisi long bisa menjadi target TP agresif biasanya untuk posisi short ya. Nah, itu untuk posisi short yang cenderung bullish scenario ya. Tapi kalau jebol ke bawah gimana? Nah, andaikan ternyata pada hari ini dia nggak kuat nih jebol ke bawah. Nah, posisi short kita seperti ini. Retest 1, retest 2. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk nge-short di daerah 1276 dengan target TP di 1242,27 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan harusnya ya secara TA ini simple banget ya nggak bikin pusing. Gue pribadi udah nyobain lah cara trading yang ribet kesannya ya. Wah, ini filter penuh, udah kayak apa? Udah kayak buatan Pablo Picasso ya. Ini semua coretan, coret sini, coret situ. Ujung-ujungnya gue malah nggak buka-buka posisi dan malah kesel dan malah jadi ujung-ujungnya melanggar SOP sendiri. Nah, biasanya rumus paling mudah untuk kehilangan uang adalah kita mulai udah nggak percaya sama SOP sendiri dan ya kesannya nakal dengan SOP sendiri. Ya, ini bisalah buka-buka tiba-tiba, alah, nggak sesuai ya. Jadi lagi-lagi mendingan SOP-nya simple, mudah dimengerti, mudah diingat, jadi yang nempel terus di otak kita ya. Dan kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama kita. Untuk sesi kedua dari altcoins kita akan bahas nanti di sore. Nah, penutupnya sekali lagi gue ingatkan, jangan pakai uang panas, ya please, mendingan pakai uang dingin. Nggak apa-apa duitnya kesannya kecil gitu ya. Seperti yang gue sering bilang, mendingan ratusan ribu konsisten, tapi uang dingin, lu nggak perlu tarik dalam sebulan, 2 bulan, bahkan tahunan. Dibandingin lu masukin ratusan juta, tapi minggu depan udah bakal diketok sama pinjol, ya.
Jadi kurang lebih seperti itu, dan ingat mindsetnya lebih baik long term. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.